Pria ini mengeluarkan potongan besi luar ban. Sejak itu menemukan kesempatan perdagangan yang besar. Ialah pemilik sebuah toko memperbaiki mobil. Karena jumlah mobil ke lokasi konstruksi perlahan turun, sehingga dia tidak ada pendapatan yang lain. Meski pergi ke lokasi konstruksi untuk bertengkar, maka juga dikeluar oleh mereka. Dia pergi ke kantor polisi untuk melapor. Tapi polisi tidak menganjurkan dia. Karena inilah investasi yang sulit untuk memiliki. Saat Jae-gu impoten, maka ada sebuah mobil dirusak dibawa ke tokonya. Sudah berbulan-bulan tanpa pendapatan. Lihat dia sebagai orang kaya. Sehingga Jae-gu berkata semuanya menghabiskan 500.000 won. Meskipun lawan tidak mau, tapi hanya bisa dengan patuh memberikan uang. Kemudian Jae-gu mengeluarkan sebuah potongan besi yang ada di ban. Dia pikir itu dijatuhkan dari truk yang ke lokasi konstruksi. Sehingga dia memegang senter untuk mengecek. Memang menemukan besi-besi yang sama. Jadi Jae-gu memikirkan ide yang keberanian. Dia berkumpul semua besi di jalan. Lalu menyebarkan itu di jalan-jalan yang tidak jauh daripada rumahnya. Bagaimanapun semua orang pikir ini dijatuhkan oleh lokasi konstruksi. Pagi keesokan harinya Jae-gu dibangunkan oleh istrinya. Memang ada sebuah mobil dirusak. Lihat lawan memakai sebagai pemimpin. Jae-gu terus ketamakan. Lawan lihat sikap Jae-gu baik. Tidak hanya tidak berkata tetapi juga membayar tambah uang untuknya. Lihat perdagangan mudah. Istrinya terus tersenyum. Tapi hari-hari berikutnya, perdagangan tidak baik lagi. Dengan cepat Jae-gu pergi ke samping jalan. Menemukan besi-besi sudah dibersihkan oleh truk tonnase besar. Jadi Jae-gu memutuskan meningkatkan besi itu. Ambil kesempatan istrinya tidur. Dia menyebar paku-paku yang sudah ditingkatkan ke jalan. Tak disangka masih ditemukan oleh istrinya. Istrinya berkata inilah tindakan ilegal. Tapi Jae-gu berkata, kalau tidak mereka akan mati karena lapar. Tapi Jae-gu masih paham. Hanya menyebar paku di jalan pokok. Dan meletakkan papan kurang kecepatan di sampingnya. Menghindari masalah besar terjadi. Setelah meningkatkan besi, perdagangan semakin baik. Uang juga semakin banyak. Awalnya sang istri khawatir tapi sekarang lihat uang. Juga memegang dengan senang. Sesuatu hari, mobil CEO lokasi konstruksi dirusak. Konon tukang memperbaiki akan datang setelah 2 jam. Dia hanya bisa pergi ke toko Jae-gu. Karena masalah sebelumnya, CEO menyaran membayar double. Saat tunggu, CEO mengobrol dengan sang istri yang sedang bekerja di samping. Tahu gaji setiap produk hanya 5 won. Dia mengeluarkan 10.000 won. Menyuruh sang istri ayo istirahat selama sehari. Hal ini tidak hanya tidak diterima kasih, tetapi juga Jae-gu mau 2,6 juta won biaya memperbaiki mobil. Meskipun CEO tidak kurang tapi sangat terkejut. Sedang mau bertengkar. Maka istri Jae-gu juga sampai. Sikap semakin buruk. CEO hanya bisa membuka bagasi mobil. Membayar uang muka untuk mereka. Sebelum meninggalkan, dia tidak lupa berkata, karena mereka hidup dalam kesalahan, mereka tidak bisa mengangkat kepala. Perdagangan semakin baik. Keduanya juga hilang kemanusiaan. Mereka mengingkatkan paku lagi. Tapi dalam semalam, rahasianya terungkap. Hei, Anda lakukan apa? Setiap larut malam, pasangan ini menyebar paku di jalan. Agar mobil-mobil lewat akan dirusak. Dan di dekatnya hanya toko memperbaiki mobil mereka. Bahkan Jae-gu berkata betapa biaya. Maka lawan masih membayar. Paling-paling 1 hari dia bisa menghasilkan sebanyak bulan sebelumnya. Hanya selama beberapa bulan, kehidupan mereka sudah berubah dengan jelas. Benda-benda yang tak berani beli dulu, sekarang bisa menghabiskan dengan cepat. Sekarang bisa menghabiskan dengan cepat. Tapi keserakahan manusia tanpa dasar. Untuk meningkatkan efektivitas kuku, Jae-gu mengebor sebuah lubang di jalan. Lalu memasang paku di sana. Tapi paku ini bisa ditarik dengan mudah. Jadi keduanya memikirkan cara yang lain.
Lalu gunakan palu untuk menentukannya. Kalau begitu akan lebih tegas. Awalnya mereka hanya memasang beberapa paku. Perdagangan sudah menjadi baik. Bahkan ban serap juga tidak cukup. Pada sesuatu malam, karena hujan mudah terjadi kecelakaan. Pasangan itu berniat menarik paku. Hasilnya sebuah mobil polisi tiba-tiba muncul. Dengan marah menyeret Jaegu. Kemudian mengeluarkan sebuah foto. Ternyata anak CEO sudah hilang. Dan hari hilang CEO sudah memperbaiki mobil di toko Jaegu. Mereka lihat ada banyak uang muka di mobil CEO. Selain itu tingkat konsumsi pasangan ini semakin tinggi baru-baru ini. Sehingga polisi menduga mereka. Meskipun bukan terungkap. Tapi Jaegu masih gemetar. Untungnya polisi tidak menemukan apapun. Tidak lama kemudian Jaegu dibebaskan. Di jalan pulang, seorang polisi mengantar dia pulang. Di tengah jalan dia mengeluh tentang Jaegu. Bertanya orang-orang miskin seperti mereka. Mengapa tidak jujur? Orang mencapai umur harus pintar. Saya juga paham. Karena begini Anda sudah dihina oleh Moon. Tidak ada keluarga, tidak ada apapun. Sehingga harus hidup dengan jujur. Jangan biarkan orang bekerja seperti saya harus sibuk. Seperti itu. Perbatasan Jaegu dihancurkan. Setelah pulang dia segera mencoba mengingkatkan efektif paku. Pada saat itu, seorang polisi masih menduga. Sehingga menemui Moon itulah pemilik toko khusus jual bagian mobil. Pernah konflik dengan Jaegu. Moon sangat menduga. Karena barangnya dibeli semuanya oleh Jaegu baru-baru ini. Hutang sebelumnya sudah dibayar. Hal ini tidak sesuai. Jadi keduanya menguntit. Mengikuti semua tindakan pasangan itu. Memang pada larut malam, Moon menemukan istri Jaegu bersepeda keluar sendiri. Ternyata sang istri untuk melindungi suami. Sehingga sudah berdiskusi dulu. Sang suami bertanggung jawab memperbaiki mobil. Seperti itu bahkan ditemukan. Maka antarnya masih ada seorang aman. Tak disangka Moon menemukan semuanya. Tapi Moon tidak mengungkapkan mereka. Dia menemui istri Jaegu sendiri. Gunakan hal ini untuk mengancam dia. Kemudian keduanya berbicara di tepi sungai. Malam hari itu, orang yang kesepian meneteskan air mata. Untuk mendapat uang mereka sudah hilang hati nurani. Sekarang juga hilang kemanusiaan. Hari itu, saat Jaegu sedang memperbaiki mobil, tiba-tiba mendengar suara besar di jauh. Di samping jalan ada kecelakaan mobil. Jaegu tidak menyelamatkan orang, tetapi berbaring di jalan untuk mengamati. Ternyata kecelakaan itu karena paku di jalan. Dan paku ini diletakkan oleh dia untuk perdagangannya semakin baik. Tapi saat dia menarik paku, maka orang di mobil sudah turun. Pria itu lihat Jaegu maka sangat panik. Kemudian mencoba lari. Jaegu takut semuanya terungkap sehingga juga mengejar. Tiba-tiba ada suara di dalam bagasi mobil. Jaegu baru tahu penyebab dia lari. Ternyata inilah seorang penjual manusia. Dia sudah menculik anak CEO. Jaegu tanpa sengaja menjadi pahlawan. Wartawan datang ke rumah untuk wawancara. Juga karena hal ini, ayah istri sebelumnya merendah Jaegu. Tiba-tiba terus memuji dia. Inilah keluarga sangat nyata. Tahu presiden berterima kasih Jaegu dengan 500 juta won. Dengan cepat ayah istri memimpin keluarganya. Menjual toko memperbaiki hanya 30 juta won. Meningkatkan menjadi 70 juta won untuk menjual kepada Jaegu. Tak disangka Jaegu setuju. Kemudian dia berkata kalimat yang bermaksud, bagaimana akan tidak menipu putri saya sebagai seorang ayah? Juga bukan banjingan. Sejak itu, akhirnya Jaegu hidup kehidupan kaya. Dia memimpin istrinya ke tempat-tempat mewah. Tidak hanya meningkatkan toko, tetapi juga membeli mobil pertama. Setiap kali ada orang lewat, dia tekan klakson. Hanya takut orang itu entah inilah mobil miliknya. Memang dia agak berlebih. Semuanya dibawa oleh paku.
Sehingga mereka terus memasang paku. Ada aroma yang menyelamatkan orang sebelumnya. Perdagangan semakin baik. Tiba-tiba sesuatu hari, Jaegu menerima berita ada wanita hamil di kota ditabrak. Dan hal menyebabkan kecelakaan adalah paku dia. Jaegu duduk diam-diam di samping jalan. Pada saat ini pemilik Moon di toko khusus bagian mobil sampai. Ternyata wanita hamil itu relatif dia. Moon tahu rahasia Jaegu, tapi tidak memarahi dia. Hanya berkata, "Pulanglah dan ledakkan banmu." Kata-kata ini membangunkan Jaegu. Dia mengingat sebelumnya istri pernah bertanya, bagaimana kalau ada orang menemukan rahasia? Dan sejak hari itu, sang istri biasanya keluar pada siang hari. Tapi tidak berkata dia kemana. Pada saat ini Jaegu sudah paham. Di jalan pulang, Jaegu menemukan istrinya sedang memasang paku. Dia sakit dan berbaring di dalam mobil. Akhirnya dia juga tahu kesalahannya. Sejak perdagangan lebih baik. Meski mereka mendapat banyak uang, tapi moralitas semakin terkikis. Keduanya juga hilang hati nurani. Dari kemiskinan menjadi kehidupan kaya. Tidak ada siapapun ingat kehidupan dulu lagi. Kemudian Jaegu melepaskan paku sendiri. Tapi paku itu dipasang terlalu keras. Dan jumlahnya terlalu banyak. Keesokan harinya, Jaegu mengemudi sebuah truk. Melewati semua tempat yang dipasang paku. Kemudian bergegas ke arah tokonya. Film berakhir di sini. Saya pernah menyebar paku. Siapa yang mengalami, saya minta maaf. Semuanya hanya karena makanan. Semuanya hanya karena makanan. Saya yakin percaya bahwa semua orang akan lakukan begitu saja.